Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadhihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Al-ayah amma Hadratal mukarramin wal muhtaramin, ingkang kawula hormati panjenenganipun simbah haji walau ghaiban fi hadzal majlis, ingkang kawula hormati al Ustaz Mulyadin lan sedaya para tokoh ustaz lan ustazah dan jamaah Masjid Al-Istiqomah, para bapak, ibu, kang mas, adik lan mbah-mbahku sedaya ingkang sami rawuh, mugi tansah angsal hidayah lan taufik saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan oleh Allah kembali di malam hari yang mulia, malam hari Jumat. Dipertemukan dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan thalabul ilm, dipertemukan untuk mengkaji, mempelajari kitab yang paling mulia, yaitu kitab Al-Quran. Semoga kelak di yaumul qiyamah, di hari akhirat, di yaumul mahsyar, Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan yang mulia. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo kita mulai kajian kita tafsir Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 85. Kita buka bersama dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila
wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin wa dhannuni idh mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi fanada fid dhulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Shadaqallahul Azim. Sekarang mari kita pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin. Wa Ismail lan becik sira ing sejarahe Nabi Ismail. Wa Idris lan Nabi Idris. Wa dzal kifli lan Nabi Dzulkifli. Kullu utawi saben-saben suwiji iku minas sabirina setengah saking pira-pira golongane wong kang padha sabar. Implementasi dari iman kita kepada para rasul adalah ketika disebutkan nama salah satu dari mereka, minimal kula panjenengan iki ngertos biografinya, tahu sosoknya. Sebab iman kepada para rasul itu termasuk dari bagian rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada rasul utusan Allah. Yang keempat iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir kiamat. Yang keenam iman kepada qada, putusan takdir kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kula panjenengan iki saged iman, saged percaya kali para utusan Allah, minimal saora-orane niki ngerti sosoknya.
tahu biografinya, syukur-syukur iso ngerti sejarahnya. Allahumma. Makanya perlu ngaji tafsir kados ngeten iki nggih membuka wawasan, membuka sejarah para nabi, kita pelajari, menambah iman. Yang kedua, kita dapat mengambil pelajaran dari setiap sejarah yang sedang kita baca, kita telah bersama. Pertama, Nabi Ismail. Wa amma Ismail famuradu bihi ibnu Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Ismail yaitu adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa qadama dzikruhu fi surati Maryam. Adapun cerita sejarah tentang Nabi Ismail sudah diterangkan terdahulu di dalam surah Maryam. Jadi Ibnu Katsir tidak mengulanginya lagi. Ini sudah diterangkan. Wakada Idris alaihissalam, dan begitu juga Nabi Idris juga kemarin sudah diterangkan. Maka yang akan diterangkan dalam tafsir ini, ayat ini, pengarang saya Ibnu Katsir, beliau akan fokus kepada Nabi Zulkifli. Qala ngendika sapa Ibnu Jurayj an Mujahid. Menurut pendapatnya Imam Ibnu Jurayj dan juga Imam Mujahid berpendapat Zulkifli niku sinten? Huwa rajulun shalihun ghairu nabi takaffara li bani qaumihi ayyafiyahu amahu. Menurut Imam Mujahid, Zulkifli itu bukan termasuk para nabi. Dia hanya seorang laki-laki shalih yang berani menerima tanggung jawab, berani memikul tanggung jawab pada kaumnya. Wa yuqimuhum lahu wa yaqdi bainahum bil adli. Pendapat Mujahid mengatakan Zulkifli itu orang yang menegakkan syariat di umatnya dan menjadi hakim dengan adil di antara umatnya. Wa qala wa ibnu Abi Naji Mujahid. Begitu juga pendapatnya Imam Abi Naji. Beliau juga berpendapat bahwa Zulkifli bukan golongan para nabi, tapi lelaki yang saleh. Walau yang Ibnu Jurayj, sedangkan menurut riwayat Ibnu Jurayj, hadasana Muhammad bin Musanna, hadasana Affan, hadasana Wahid, hadasana Daud Mujahid. Lama kabur Ali Yusa, Nabi Yusa. Ini ceritanya. Cerita ini diambil dari silsilah hadis yang belum sebutkan tadi, menceritakan Zulkifli itu hidup di masa Nabi Yusa. Kan orang Nabi Yusa. Suatu saat Nabi Yusa itu ngumpulke umat, masyarakat dikumpulkan. Terus kemudian Nabi Musa berkata, "Man yataqabbala minni bisalase istaqlahu fayasumu annaha wa yaqumu alai wa la yaqdur." Sapa sing sanggup, iki saya boro. Nabi Musa itu anaknya saya boro. Sapa sing sanggup dadi penggantiku? Karena aku iku wis tuwa. Nek sanggup dari penggantiku, syaratnya satu, fayasumu anha, nek rino poso. Wayakumu alai, nek wengi ora turu, qiyamul lail semalam suntuk. Wala yang berbulan ora nesu.
Jadi syaratnya 3. Syarat menjadi pengganti Nabi Musa nomor 1 apa? Puasa di siang hari. Nomor kali nek dalu qiyam mulai. Nomor 3 ora kena nesu. Niki ditawarno boten wonten sing purun. Kira-kira jenengan ditawar itu sanggup apa boten? Poso bengi lagi tertentu dan ora nesu. Sebab tiga-tiganya ini ada korelasinya. Kapan wong metu ngepor ngelak mesti hawane apa? Kudu nesu. Wong wae kerja anawan sama nesu di mangan mulai tekan omah dengan iki balkon sawah nggih. Mulai awan-awan nyandak kendi atau teko potong rambut dari apa yang terjadi? Miber gitu. Yang kedua, wong sing karipan nggih, ora iso turu bengi bar melek nggih. Sing kerjane garuk dagang niki awaya ape turu delala niki kok ana ae bawaane wong sing napa namine melekan nggih, wong sing karipan niku mesti yo kudu nesu. Nggih mboten? Makanya berat poso bengi melek orang nesu padahal itu berhubungan terus maka boten wonten sing kuat wagoma dalika al-maju wonten laki-laki pemuda sing mengatakan kula siap terus Nabi Musa iki jeraku mosok kowe maksud itu dari hari yang kedua maksud mulai ditawar oleh sapa sing siap dari aku orang sing siap ternyata pemuda itu kula mau disini lihat dulu sampai 3 hari. Makanya kadang-kadang orang itu menilai dari luarnya saja. Kita masuk bentuknya murung iso tenang itu malah ternyata ahli. Jadi tiang-tiang sing ahli IT, wong sing pinter kimia, biologi, itu biasanya wong sing orang detail. Nek cara begini film-film itu wong sing rodok culun-culun, sing labine kira dibekno, nggih. Tapi justru malah ahli di bidang ngoten iki. Akhirnya karena kepepet, wis kowe tak bayar, tak angkat dari bulan itu, ning syaratnya mau poso di siang hari, ia mulai di malam hari, ojo sampai nesu. Setelah itu bagaimana? Faja'ala iblis yaku mulai syayatin. Iblis ini musyawarah karo anak buah. Wah, kurang ajar. Iki kok malah ana pengganti ini. Makanya anggere wong melihat regenerasi perkembangan Islam yang baik, kok tiang ini wow gede, berarti balanya sudah iblis. Menurut lagi mengaji, para pengajian, Islam berkembang, Islam syiar, kok dia merasa benci? Ya, itu berarti iblis masa ini. Iblis ngomongin karo setan, alaikum bi fulan, fa yahudalika, faqala da'uni. Anak buah kabeh, iki ana cah enom iki berpotensi berbahaya. Awasi dia. Cara bahasa ini intel itu, awasi dia. Nek iso kudu gelincirkan supaya dia itu tidak menjadi pemuda yang solih. Loh, dia cara. Ternyata setan angkat tangan, ora iso. Digodo sing model piye, pemuda itu tangguh, tegak lurus. Akhirnya iblis ngomong wah gitu. Ora iso jalan.
Iblisnya ngomongnya bener. Da'uni wa iyahu. Tinggalkan dia. Orang kelas itu biar saya langsung yang turun tangan. Jenderal terbesar iblis turun tangan. Jadi kan harus bisa membedakan iblis dan setan. Iblis itu sing umurnya panjang itu iblis. Sing umurnya sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu iblis. Nek setan itu sing kroco-kroco. Setan itu iso mati. Jenengan rukyah, jenengan bacakan ayat-ayat, dia bisa terbakar, mati. Nek setan itu ceritanya di malam Jumat itu sak bulan itu mulai kelinci. Sak bulan 1000 atau sak bulan 1000. Tapi ya bisa mati. Sing hidup kekal abadi itu hanya satu, yaitu sinten iblis. Nah, setan apa itu? Begini kitab Al-Bisul Iblis. Setan itu kan senengannya itu apa itu berubah menjadi ular. Nek ono wong sing mlebu omah itu kan sunnahnya kita alga takbir lah kesana. Nek ulane niki lunga, berarti indikasine iki yo cengeng-cengeng mesti. Ya wis sampe lunga. Lah nek di azani ternyata kok malah bereaksi keras atau malah nantang tengok-tengok jual begina ulo temenan orang-orang setan pateni aja. Lah setan pas dia berubah menjadi wujud kasar sing kaya ngoten niku nek jenengan pateni yo mati tenan. Nek iblis gak bisa. Iblis dicat karo pangeran dilulu ora iso mati kan. Iblis turun tangan. Wis njuk wis. Repot kok. Aku ayo. Fa'atahu fi surati syai'in kabir. Iblis itu berubah wujud menjadi wong-wong fakir, sing miskin. Fa'atahu hina akhoda maja'ahu lil qailati wa kana la ya'lamu alaihi wa akale pinter iblis. Iblis ngerti nek Dzulkifli niku wau suwengi melek. Dia tidak punya waktu untuk tidur. Turune niku nek waktu dhuwur. Namanya apa? Tidur koi lulah niku sunah. Berduduk berjamaah dhuwur jenengan gebleta nang masjid yo kena, nang omah dhewe yo kena, istirahat sejenak niku namanya istirahat koi lulah. Lah nek sampai asar wae iki kasilah iki jenenge. Iku jenenge keblur berarti. Sing diarani koi lulah ku sedelo. Ngedeno mesin. Saser iki tidur yang berkualitas itu kan bukan lamanya, ya. Tidur yang berkualitas itu jenengan wis turu nanti ngipi wis ora eling kanan kirine itu berkualitas. Meskipun sedikit tapi nang awak fresh. Napa niki sel-sel iki kembali sehat. Turu sore ini klisa niki ya ora berkualitas. Lah setan iku wau iblis jarak ganggu turune Dzulkifli. Wujud menjadi laki-laki tua, nggih. Gedhong awalnya. Assalamualaikum. Ganggu. Saya aja ganggu. Dibuka. Mana ya? Kowe iku sapa? Qala Syekhul Kabir madlumun. Aku iku wong tuwa, Mas. Tua rendang, aku ku digolimi wong. Faqala fata al-babat faja'ala yaqi alaihi. Inna baini wa baina qaumi khusumatun. Wa ta'dulmi wa fa'alu bi wa fa'alu kada. Wa ja'ala yaqi alaihi hatta hadara al-waqiha wa dabat al-qaryata faqala idza ruhtu fa'atani akhudha dzalika. Ya wis ngene. Ceritanya piye? Kula niku digolimi tiyang, dimusuhi tiyang, dimusuhi panggone kula, ngeten cara basane adu-adu. Ya wis, kene wis aku tak kelompokno kaum. Akhirnya umatnya dikelompokno. Bareng dikelompokno, nggih,
wis dikelompokno kabeh ditunggu jajal diteni engko nek masyarakat wis ngumpul kowe mau ya nggih bareng wis ngumpul ternyata hanya abang boten teko kowe Gus adu-adu ono ini bareng ayo wis dimusyawarah ora gelem teko mau kerjani wong blogor padahal di majlisi faja'ala yang dulu hayara asai falam yarahu faqoma ditabihi falam kana alut ja'ala yang di bainan nas ngoten terus ditakono kowe mah wis ngerti sapa sing ngerti ciri-cirine wong tuwa inisialnya ini benua ini bajunya ini seluruh umatnya rana sing mboten nonton bareng siswane moro nek wae korone wae ulama memang tinggal wae ulama bareng wae dulu digedhok tok assalamualaikum dibuka apa nek anu Pak wis kebangetan tenang-tenang bulan wis jan apa Gusti lan jenengan ndek wingi teng pundi wingi niku ngomong sak wis tak kumpulno wis sampe tak sidang bagaimana permasalahan jenengan kok mboten teko nuwun sewu kula niku ngeten alasan terus ya wis engko ya tenang ya nggih setelah akhirnya bener sudah turu lupono mohon perhatian warga sekian mohon berkumpul cara saya ngumpul kabeh bareng wis ngumpul diteni tenan-tenan yo mboten teko sampai akhirnya sampai ping 3 nggih mboten mulai hari yang keempat Zulkifli niku ngomong karo keluargane cara sakniki santri mulai omah iki jogol aku silah wis turu telung dina ra turu diganu karo wong tuwa terus siapapun tamunya apapun kebutuhannya ojo lebu ojo lek ganggu lek turu nggih yai siap wis bareng sira tenang wong tuane niku teko stop Mbak jenengan apa lebu mboten angsal ngendikane Pak Yai siapapun tamunya apapun urusannya enggak boleh Pak Yai niki sare kesel banget meksa terus wis mas aku ora iso iya namine iblis itu kan mempunyai apa luar biasa mempunyai kekuatan yang luar biasa makanya nek kula lan panjenengan gumun Allah sing diplatok ora das ana wong sing iso ngubengi jagat dalam waktu 1 hari ora sak gumun iblis bisa melakukan jadi kemuliaan di sisi Allah itu bukan karena itu tapi inna akramakum indallahi atqakum nek jenengan gumun wong sing iso miber manuk ya iso miber tapi apakah manuk itu terus menjadi wali Allah bukan bahkan manuk itu ora bejo malah disuruh wong dibedil didol ora bejo meneh ya disembelih digoreng jadi asas dasar ya landasan kemuliaan itu bukan dari situ tapi dari iman berarti takwa hauna iblis itu wau namine iblis dialang-alangi kaya apa ya bisa iblis langsung hilang celing begitu saja menjadi kelop melepuh sela-sela terus langsung tekan kamar Nabi begitu dia bocah kami wah kami Nabi itu kami terus uwe ukhruj ya adwa keluarlah wahai musuh Allah iblis terus raine berubah jadi wujud aslinya kowe kok genah aku iblis yo genah kok sing iso nglakoni ngene iki yo mung iblis nek iblis biasa ireng ra iso iblis biasa ireng itu ada dijogo ora iso nek kowe kok iso mlebu dengan penjagaan yang ketat berarti iblis temenan terus ibu yo aku iblis temenan
Terus Dzulkifli mengatakan, terus noae nek guyu ora apa-apa. Tapi kamu gagal alias gagal total. Kowe ganggu mancing-mancing aku ben nesu kan? Meneng. Aku mbok ganggu selama 3 hari ben aku nesu. Tapi ketahuilah, kamu saya senyumin aja. Kowe tak senyumin ya. Wah, wis bulu-bulu ya Allah. Ternyata gagal. Itu adalah tipu daya dari iblis itu pinter. Juga boleh tunggu. Ternyata di luar itu juga mancing-mancing emosi. Tapi Nabi Dzulkifli tahu ya, bahwa ini semua adalah tipu daya dari iblis. Dari peristiwa itu, maka pemuda tersebut dijuluki oleh Dzulkifli. Jadi pendapatnya ini beda-beda. Ada yang mengatakan Dzulkifli itu nabi, ada yang mengatakan Dzulkifli itu adalah seorang soleh yang biasa. Ceritanya itu bermacam-macam ini. Selain cerita itu juga ada cerita lagi. Ini dari jalur yang lain. Hadasana Abdul Jamaahir Akhbarana Sa'id bin Basir Hadasana Qatadah an Inanata bin Ahnas Qala Sa'id al-Ash'ari. Dari riwayat al-Ash'ari wa yaqulu ala mimbar, ketika berpidato di mimbar. Maka ada Dzulkifli baini walatika ayatni fi Bani Israil rajulun salihun yusrihi kulla yawmin mi'ata salatin fata'falahu Dzulkifli min bani faqala yusalli kulla yawmin salatan. Menurut ini Imam Asy'ari, dia diberi Dzulkifli itu bukan karena cerita ini, tapi karena dia mampu melaksanakan sholat setiap harinya itu 100 rakaat. Subhanallah. Riwayatnya dari. Terus juga ada riwayat juga ini, ya, saking Tolha. Riwayatnya hadasana al-Umas Abdullah bin Abdullah hadasana Sa'id Maula Tolha an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Dari jalan Ibnu Umar itu ceritanya ini, karena al-Ghiflu min Bani Israil la yaqaru min dambin amilahu. Dzulkifli itu pemuda dari Bani Israil yang sangat wirai. Wirai itu apa? Ngati. Biasanya pemuda itu sembrono. Pemuda itu karena dari gas, cepat, kesusunan, yang sembrono. Jadi tidak dipikir akibatnya nanti bagaimana itu. Pokoknya bilang bisik itu pemuda. Tapi Dzulkifli itu betul. Wirai itu ngati-ngati. Dalam berbuat apa saja itu dia. Fa'atahu imra'atin fa'ataha sitina dinara ala ayyatuha falama fa'ada mindah man ada rajul min amra'atihi uritu wa bakat faqala ma'yudika akhrajuki qala walakin hadha amalun lam amilahu qad wa inna mahamalana alaihi al-hajjah fataf'alina hadha walam taf'alina qad summa nazala faqad an-nabi bidananira. Jadi ceritanya dia mendapat derajat kemuliaan saking kersane Allah itu karena suatu saat tiangnya itu tergoda oleh seorang wanita. Tergoda oleh seorang wanita, kemudian diajak berbuat zina. Setelah posisinya ini sudah ajak berbuat zina, ternyata tiang itu menangis wedi karo seksane Gusti Allah. Dari peristiwa itu terus dia mendapat kemuliaan dari Allah, dia akan belajar. Jadi termasuk salah satu wasilah lantaran sing iso dadekno diangkat derajatnya itu meninggalkan maksiat karena takut
siksane Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini ada Nawawi, bukan, Riyadhus Shalihin. Ada pemuda yang terjebak di gua, ya. Masih ingat ceritanya ya? Salah satunya kan itu, dia mau berbuat zina, kemudian ketika cara kasarannya tidak ada yang ngalang-alangi lah. Dia itu pancen dalam posisi siap, kekuasaan ada pada dirinya, ternyata dia takut dan menangis, takut siksa Allah. Akhirnya dia diselamatkan dari itu. Jadi memang salah satu ganjaran sing ageng niku ketika seseorang niki diberi kekuasaan untuk melakukan sebuah dosa dan dia meninggalkannya karena takut Allah, ganjarannya luar biasa. Termasuk pejabat pemerintah niki sing duwe kekuasaan, tangane mandi, tanda tangane payu, keputusannya mengikat. Neng dia berani menjaga amanah dari Allah, padahal umpama dia mampu. Ya, sing ngeten iki ganjarane gede. Nek kula lan jenengan ya ora kelas. Jadi RT mau mboten. Kesempatan-kesempatan itu diberikan kepada orang yang mempunyai kekuasaan. Kayak niku wau, ya. Dia itu wis kuasa penuh. Ibaratnya wong wedoke niku ya wis manut dia apa-apane wis gelem. Ya ora ono sing ngerti. Tetapi dia memang murni takut karena Allah. Akhirnya terus diangkat derajatnya. Alhamdulillah. Wa zanuni la zunnun. Dan itu Nabi Yunus. Idza bana likale umur sapa zunnun. Mughadiban khale ghadab nesu. Fadona monggo berprasangka Allah nadira ing yendo ora mampu alaihi ing atase zunnun. Farada monggo fi dulumati ing dalam kegelapan. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam kisah ini madkuratun disebutkan Haruna di dalam ayat ini fi surati Saffat wa surati Nur. Selain di dalam surah Al-Anbiya, cerita tentang Nabi Yunus juga disebutkan di dalam surah As-Saffat dan surah Nur. Al-Qalam, Nur wal qalam wa ma yastur. Bagaimana ceritanya? Nah, ini ceritanya dari para pengirim hadis, silakan ini. Wahya wadalika ana Yunus bin Matta alaihi salam ba'asallahu ila ahli qaryati Nainawa wahya qaryatun min abil Musul. Jadi Yunus itu adalah putra Matta, Yunus bin Matta. Bapaknya itu namanya Matta. Dia sebagian nabi dari golongan Bani Israil. Diutus Allah di desa Nainawa, yaitu sebuah perkampungan dari negeri Musul, Irak. Musul itu adalah Irak. Sing biyen itu menjadi pertahanan terakhir dari Saddam Hussein kan kota Musul ketika digempur habis-habisan oleh Amerika. Fada'ahum ilallah. Nabi Yunus ini dakwah tenggene Mausul Nainawa, ya, dari desa Nainawa. Ternyata umatnya ini do menolak, ya. Wa tamadu ala kufrihim, mereka itu tetap kukuh dengan kekafiran mereka. Fa kharaja min baini adburihi mughadiban lahu
wa wa'adahu bil adabi salasin. Kemudian Nabi Yunus ini Godok itu apa? Marah. Ya wes, kowe tak jak iman ra gelem. Aku dakwah mbok abaikan, mbok cuekin saja. Oke, sekarang kalian saya tinggalkan dan pasti adab Allah akan datang setelah 3 hari mulai dari sekarang. Akhirnya Nabi Yunus ini terus kisah indah bareng warga Nainawa dari Mosul. Mereka ini takut. Wah, Yunus itu seorang nabi. Apa yang dikatakan pasti benar. Awak dewe orang cepet-cepet tobat. Ini adab Allah akan datang. Ayo tobat. Ternyata kompak. Seluruh warga desa Nainawa itu tobat kabeh. Do maca istighfar. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ternyata dengan tobatnya itu azab dari Allah tidak jadi datang. Jadi makanya ada ayat diperkuat ayat yang lain. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lama amanu kasyafna anhum adzabal khizy fil hayatid dunya wa mata'na lahum. Jadi umat-umat itu dibinasakan oleh Allah karena mengingkari nabi-nabinya, kecuali umatnya Nabi sinten? Nabi Yunus. Karena setelah dia mengetahui kesalahannya, kemudian mereka beriman, tobat, dan tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya istighfar itu kan bisa pertama menghilangkan mara bahaya bencana. Ya astagfirullahaladzim. Seharusnya hari ini dengan musibah itu kan macam-macam. Karena akhirnya maca istighfar diselamatkan dari musibah itu. Allahumma. Yang kedua, istighfar itu juga bisa jalbur rezeki, menarik rezeki. Kalian jenengan macul sawah, astagfirullahaladzim. Ya ada batu-batu kok hati mawon. Nek terus astagfirullahaladzim, ngomong do ora kabeh ono apa iki mau. Ketika kita bekerja sambil hati kita istighfar, astagfirullahaladzim. Ini akan memperlancar rezeki kita. Wa amma Yunus alaihi salam fa innahu dhahaba wa raqaba ma'a qaumin fi safinati. Sedangkan Nabi Yunus ini tidak meninggalkan Mosul, kemudian dia menyeberangi Sungai Tigris dengan menggunakan perahu. Sungai Tigris itu sampai tembus kepada Samudra Hindia, kemudian berputar ke Laut Merah, sampai menuju Mesir. Fala jajan kapal ini kandas. Wahofu ayat. Terus orang-orang ini tuh khawatir, wah ini mesti kelebihan muatan. Kapalnya kandas. Maju raiso, mundur raiso. Belalah terombang ambing kanu tengah. Fatarofu ala rajulin yulkunahu. Akhirnya mereka sepakat, ayo kita gawe undian arisan. Nama-nama penumpang ini ditulis kabeh. Terus dikopiok kayak arisan korban. Barang dikopiok, ternyata sing metu nama Yunus. Apa yang terjadi? ABK ini heboh. Aja Ustaz Kiai mosok kamu dia heboh. Barang ini dikopiok nah. Dia betulnya Yunus sampai 3 kali, tapi ABK-nya ya rawani. Jo, heboh kalau Kiai kok. Akhirnya Nabi Yunus terus gini. Mungkin kalian ini tidak enak atau ya bagaimana. Wes saya menyadari Nabi Yunus kan Nabi ini ngerti ya.
Jadi dia itu sedang berada di dalam meninggalkan tugasnya. Akhirnya Nabi Yunus ini menceburkan diri ke gini laut. Fakoma Yunus watajaroda min siabi. Nabi Yunus ini ngadeg, bajunya dicopot, summa alqa, terus loncat fil bahri di dalam samudra. Wa qad arsalallahu subhanahu minal bahri al-afdali fi maqalahu bil maswat hutan yasuku al-bihar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini ngutus ikan paus sing warnanya biru kehijau-hijauan. Ikan paus putih. Ketika jegur langsung ditangkapi. Plek. Fa'alqama Yunus hina alqana sawu minasafinati fa'alqallahu ila dalikal hut alla taqula lahu lahman wala tahussu lahu atman fa inna Yunus laisa laka rizqan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan wahyu kepada ikan paus, paus, hambaku yang jenenge Yunus, ini bukan rezekimu, maka kamu tidak boleh makan, kamu tidak boleh sedikit pun ada yang terluka dari Yunus. Akhirnya terus dicaplok ya aman. Itu nek hukum adat ya. Secara hukum adat wong niku nek dimlok iwak ya, meskipun orang dicacah-cacah pas di utal boyo, tapi nek masuk tenggene lambungnya niki ya terolah nanti carane keselep. Kan tenggene ada teng lambung niku baik manusia maupun hewannya ada semacam enzim. Cara jenengan ya asam lambung. Nek asam lambungnya normal itu makanannya tercerna, bisa dicerna menjadi energi. Tapi nek lambungnya orang normal kan ya malah mules kembung. Nah, akhirnya itu. Nah ini mau karena bukan rezeki dari ikan paus, ya kamu itu ya aman-aman mawon. Bahkan ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Yunus dan berikut itu langsung perut ikan paus berubah menjadi transparan. Ya kalau taman bawah laut mengancol banget. Jadi bisa lebih iwak coklat itu jalan-jalan. Di dalam saat itulah Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Doanya dikabulkan, terus Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah habis, kita tarik kesimpulan. Kesimpulan pertama dari Nabi Ismail, Nabi Idris, bahwa kita belajar dari Nabi Ismail. Nabi Ismail itu nabi yang sangat manut karo wong tuane, nggih. Nabi Ismail itu sukses karena dia manut karo bobone. Bahkan apa disebelah wae yo manut. Terus Nabi Idris, pelajaran dari Nabi Idris adalah bahwa adalah sosok nabi yang sangat tekun beribadah. Dengan ketekunannya itu maka para malaikat itu ngefan, cinta kepada Nabi Idris. Terus kesimpulan yang kedua dari cerita Dzulkifli, dia adalah seorang pemuda sing ora gusak-gusu, pemuda sing mirai, sing ngati-ngati, ya. Di siangnya poso, terus di malam hari qiyamul lail juga bisa ngempet emosi. Biasanya pemuda niku ana senang, usia muda niku lewat numpak motor beler-beler kesum tukaran. Tapi ini dari tidak. Jadi dia mencerminkan sebuah pemuda yang perfect. Dia bisa mengendalikan emosinya. Jadi maka pemuda yang baik adalah pemuda yang dapat mengendalikan emosinya. Terus kesimpulan yang keempat, sinten tiyange sing mampu meninggalkan dosa besar, padahal dia mampu, dia bisa melaksanakannya, kemudian dia meninggalkannya karena takut dengan Allah, maka diangkat derajatnya. Kayak Dzulkifli wow, wes ape berbuat zina, umpamane wong berbuat zina jelas wedok ya gelem, ya aman,
tapi dia takut karena Allah. Begitu juga nanti para pejabat-pejabat sing dia itu biasa mampu tanda tangannya payu, tapi dia tidak menggunakan itu karena takut kepada Allah, maka ini akan dijadikan waliullah, kekasihnya Allah. Terus kesimpulan dari Nabi Yunus bahwa kita jangan sampai lari dari masalah. Masalah itu dihadapi, diselesaikan, jangan lari dari masalah. Terus yang kedua, kesimpulan dari cerita Nabi Yunus, istighfar bisa menyelamatkan kita dari azab. Istighfar bisa mendatangkan rezeki. Yang ketiga, ketika kita sedang dalam kesusahan, di dalam situasi yang sulit, gunakan. Orang usah dongo sing aneh-aneh, dongo sing maksud jelas ayatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Insyaallah apa yang menjadi hajat panjenengan dikabulkan. Insyaallah apa yang menjadi kesusahan panjenengan akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi keliru lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini terlalu bersemangat dengan doanya Nabi Yunus. Sampai jumpa di Jumat yang akan datang.